Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yasin dan kita sampai pada ayat ke-20. Sebelumnya Allah telah menjelaskan tentang Allah mengutus 3 orang rasul, fa'azzazna bi tsalits faqalu inna ilaikum mursalun, di mana ketiga rasul tersebut berdakwah kepada suatu qaryah, ya, suatu negeri, namun akhirnya para penduduknya tidak beriman, bahkan mereka mengancam untuk membunuh para rasul tersebut. Qalu inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami menganggap kesilan kami dari kalian. La illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti dari mendakwahi kami, ya, mereka terganggu dengan didakwahi. Ya, terganggu sampai rasa terganggu tersebut mengantarkan mereka sampai ingin membunuh para rasul. La illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti wahai 3 orang para rasul, lanarjumannakum, sungguh kami benar-benar akan merajam kalian sampai mati. Aula yamassannakum minna adzabun alim. Kalau tidak maka kalian akan merasakan dari kami azab yang pedih. Kemudian Allah sebutkan tentang kisah seorang yang datang dari jauh ingin menasihati kaumnya, ya. Allah berfirman pada ayat ke-20, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Allah Subhanahu wa taala, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Ittabi'u man lam yas'alkum ajran. Wa hum muhtadun. Baik, perhatikan sini. Allah berfirman, waja'a, dan datanglah. Datanglah. Aqsa al-Madinah, dari ujung ya, dari ujung kota. Siapa yang datang? Rajulun yas'a, seseorang yang berusaha, ya. Seseorang yang berusaha. Berusaha maksudnya dia berjalan cepat. Kemudian ia berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para rasul, berimanlah kepada mereka. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikutilah mereka yang tidak meminta upah atau ganjaran dari kalian. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Perhatikan di sini, pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jaa min aqsal Madinah, datang dari ujung kota. Allah menggunakan dengan kata al-Madinah, ya. Padahal sebelumnya Allah mengatakan dengan qaryah, ya. Allah mengatakan wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Sebelumnya Allah berkata wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang penduduk suatu negeri. Jadi ternyata Al-Qaryah Allah takbirkan dengan Madinah. Jadi Al-Qaryah sama dengan Al-Madinah. Ini dalam syariat artinya terkadang Qaryah terkadang disebut dengan Madinah, sama saja maknanya, ya.
bahkan Korea, wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum. Betapa banyak negeri yang lebih kuat daripada negeri yang mengusirmu, lebih kuat daripada kota Mekah. Kota Mekah saja disebut Ummul Qura, ya, disebut Qaryah. Kota Mekah disebut Qaryah. Ya, kota Madinah juga disebut Qaryah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura, yaquluna Yathrib wa hiyal Madinah." Aku diperintahkan untuk berhijrah pada suatu qaryah yang akan menaklukkan qaryah-qaryah yang lain, itu kota-kota yang lain. Mereka menamakan Yathrib padahal itu adalah Madinah. Maksudnya sebagian orang dalam istilah sekarang, dalam bahasa Arab yang darijah yang berlaku selama saya di Madinah, dan banyak orang mengatakan beda antara qaryah dengan Madinah. Madinah itu kota besar, qaryah kota kecil. Padahal tidak lazim qaryah kota kecil, bisa jadi qaryah itu besar. Bahkan bisa jadi qaryah adalah Madinah. Mekah disebut qaryah, Madinah juga disebut qaryah. Sebagaimana kota ini, sebelumnya Allah menakbirkan dengan al-qaryah, ya. Wadribu lahum mathalan ashabal qaryah. Tapi ketika Allah membahas tentang lelaki ini, Allah mengatakan wa ja'a min aqsal Madinah. Maka datang dari ujung kota. Sebenarnya Allah mengatakan kenapa? Untuk menjelaskan bahwasanya qaryah ini besar, ya. Ketika disebut dengan Madinah menunjukkan qaryah ini besar. Negeri ini qaryah atau negeri ini luas. Entah negeri apa ya, tapi negeri ini luas. Oleh karenanya Allah menggunakan istilah min aqsa. Min aqsa. Yaitu dari ujung. Dari ujung kota. Pinggiran. Atau pinggiran kota. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketika Allah menyebutkan bahwasanya ini laki datang dari ujung kota, berarti waktu itu para rasul sedang fokus berdakwah di tengah kota, ya, ujung kota. Ini menunjukkan ketiga rasul tersebut sedang fokus berdakwah di tengah kota. Di tengah kota. Tetapi orang ini meskipun dari jauh dia beriman. Menunjukkan meskipun Rasul tersebut berdakwah fokus di tengah kota, dan itu tentunya yang lebih utama, ya, berdakwah di pusat, sehingga kalau pusat sudah pusat mendapat hidayah maka biasanya yang ujung-ujung lebih mudah. Tetapi meskipun mereka berdakwah di pusat kota, dakwah mereka sampai ke penghujung kota, sampai ke penghujung kota. Di antaranya orang ini. Orang ini dia datang dari ujung kota. Artinya sebab hidayah tidak seperti yang tinggal di tengah kota. Di tengah kota para rasul datang langsung ke mereka. Ini orang cuma mungkin dengar-dengar, mungkin numpang lewat, ya. Sementara para rasul datang ke pusat orang kota. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa di yang pusat kota tidak menerima? Karena mereka biasanya tinggal di pusat kota, orang sombong, orang kaya. Beda dengan lelaki ini yang tinggal di pinggiran kota. Maka meskipun dia tinggal jauh, ya, dari pusat sebab hidayah, tetapi kalau Allah berkehendak seorang dapat hidayah. Meskipun dia di hujung, dia jauh dari para rasul. Maka kata Allah, wa ja'a min aqsal Madinah, maka datanglah dia dari penghujung kota. Kenapa dia datang? Buat apa dia datang? Kenapa dia datang? Disebutkan dia mendengar bahwasanya kaumnya kufur dan mengancam untuk membunuh para rasul, karena dia mendengar kaumnya ingin merajam ketiga rasul tersebut. Sehingga dia datang untuk membela, dia datang untuk menasihati, untuk membela tiga rasul tersebut, ya. Maka dia datang min aqsal Madinah, dari ujung kota. Perhatikan sih, rajulun, seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala sini rajulun. Rajulun nakirah, perhatikan ya. Rajulun nakirah. Nakirah. Al-Alusi menyebutkan dua faedah. Bisa jadi maknanya rajul ini untuk li ta'zim, ya, tankir. Li ta'zim. Ini salah satu metode dalam untuk pengagungan. Ya, ini orang hebat. Maksudnya orang ini sangat hebat.
Maksudnya ini orang hebat. Ini adalah orang hebat. Jadi jauh-jauh dia ingin membela para rasul. Ya. Ada lagi atau maksudnya adalah tankir li nakirah, untuk tidak dikenal karena tidak dikenal. Sehingga lelaki ini tidak bersepakat dengan para rasul sebelumnya. Dia bukan orang dikenal oleh para rasul, yaitu tidak dikenal oleh para rasul. Para rasul tersebut. Sehingga kedatangannya bukan kesepakatan. Dengannya bukan kesepakatan sebelumnya, bukan karena kesepakatan sebelumnya. Ya, dia tiba-tiba datang. Karena kalau dia dikenal orang, sudah sepakat sama para rasul. Enggak, para rasul pun tidak mengenal dia. Ini sebagian pendapat mengatakan, makanya waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Yas'a yaitu semangat. Yas'a itu semangat, cepat. Yas'a berusaha maksudnya adalah cepat. Sampai berlari-lari. Disebutkan sampai dia yarqud, yaitu berlari-lari. Ingin menyelamatkan para rasul. Menunjukkan kuatnya imannya. Menunjukkan betapa cintanya dia kepada para rasul. Siapakah orang ini? Orang ini kalau kita baca kebanyakan ahli tafsir, di antaranya para salaf, para sahabat menafsirkan dia namanya Habib. Orang ini namanya siapa? Habib. Ada yang mengatakan dia bekerja sebagai tukang pahat, ada yang mengatakan tukang kayu. Yang masyhur dia adalah Najjar. Makanya banyak ahli tafsir mengatakan orang ini adalah Habib An-Najjar, ya. Habib An-Najjar. Orang ini dikenal sebagai Habib An-Najjar. Datang dari jauh-jauh, bukan orang kaya, dia pekerja, tapi dia beriman, dia datang, kemudian dia menuju kepada kaumnya untuk membela para rasul. Ya, berusaha. Ya. Intinya, kalaupun tidak kita kenal, kalaupun kita tidak tahu siapa orang ini, karena sebenarnya mengatakan Habib Najjar diambil dari Israiliyat, kita tidak tahu. Kita enggak tahu siapa orang ini, yang penting kita tahu bagaimana amal orang ini luar biasa. Meskipun enggak kenal siapa orang ini, entah namanya siapapun, Allah tidak sebutkan. Nabi pun SAW tidak menyebutkan. Ya. Sebutkan oleh sebagian salaf, ya, dari sebagian sahabat menyebutkan namanya Habib An-Najjar. Intinya kalaupun kita tidak kenal orang ini, yang penting amalnya dikenal oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Tidak penting kau dikenal oleh orang, yang penting kau dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, aku berkeinginan agar ilmuku sampai kepada orang-orang min ghairi an yunsab ilayya, meskipun ilmu tersebut tidak disandarkan kepadaku. Tidak mesti orang tahu itu ilmu dariku, yang penting tersebar. Qimah, puncak dalam keikhlasan. Ya, puncak dalam apa? Keikhlasan. Ini orang dia datang dari jauh, enggak peduli siapa nama dia, enggak ada masalah. Kita enggak kenal, enggak masalah. Tapi dia dikenal oleh Allah, siapa orang ini Allah tahu. Kita menebak-nebak. Sebagian salaf mengatakan namanya Habib An-Najjar. Ya, oleh karena ikhwan, pelajaran bagi kita artinya tidak perlu kita tampil. Kalau bisa kita berkreasi, bisa kita beramal tanpa harus dikenal, itu yang terbaik. Itu yang terbaik, itu selamat. Lebih selamat pada keikhlasan daripada kita tampil, kita yang jadi pembicara, kita yang repot. Hati ini lemah. Hati ini sangat lemah, ya. Tapi dia berusaha untuk apa? Untuk membela tiga rasul tersebut yang akan dibunuh, akan dirajam. Maka langsung mungkin ada yang bertanya, apa yang dia lakukan ketika datang? Allah mengatakan, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Maka datanglah seorang dari pinggiran kota, cepat datang segera. Buat apa? Ini. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dia nasihati kaumnya yang ingin membunuh para rasul. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku. Lihatlah bagaimana dia lembut, wahai kaumku. Dia mengatakan ya qaumi. Ya qaumi, wahai kaumku. Ini perkataan yang sangat lembut. Dia tidak mengatakan ya ayyuhas sufaha, wahai orang-orang bodoh, wahai orang pandir, kalian membunuh para rasul, ini utusan Tuhan. Ya ayyuhal kuffar, mereka dia tidak mengatakan wahai para orang kafir, wahai fusak, wahai orang fasik, orang goblok, enggak. Dia panggil dengan kata-kata yang terindah, ya kaumku. Artinya aku sama kalian sama. Ya, aku menginginkan kebaikan pada kalian apa yang aku suka untuk diriku. Karena kita sama-sama satu kaum. Kata-kata yang lembut, ya qaumi, wahai kaumku. Ya. Wahai kaumku. Bahkan dia menisbahkan kepada dirinya, ya qaumi. Dia tidak mengatakan ya qaumu. Ya qaum misalnya wahai kaum. Tapi wahai kaumku. Ya, kata sebagian ulama seperti perkataan Tahir bin Asyur bahwasanya
ketika dia mengatakan wahai kaumku, menunjukkan dia ingin kebaikan pada kaum tersebut, keinginan yang kebaikan yang dia rasakan, yaitu dia ingin mereka beriman karena dia sudah beriman. Dia nasihati ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. 3 rasul yang kalian ingin bunuh tersebut, ikutilah mereka. Ittabi'ul mursalin, jangan dikufuri, jangan diancam, jangan ingin dibunuh. Ittabi'ul mursalin, ikutilah mereka. Ittabi'ul mursalin. Ya, dengan kasih sayang kepada mereka. Kemudian dia berulang lagi, ittabi'u, dia ulangi lafal ittabi'u. Ya, ittabi'u diulang lagi, ittabi'u. Karena ini yang poinnya di sini. Ikutilah. Ikutilah. Diulangi, ikutilah. Berimanlah kepada para rasul tersebut. Berimanlah kepada man lam yas'alkum ajran. Berimanlah kepada para rasul ini yang mereka tidak minta upah kepada kalian sama sekali, ganjaran, ya. Mereka tidak minta ganjaran sama sekali kepada kalian. Kata Ibnu Asyur rahimahullah ta'ala Tahrir wa Tanwir, dia mengatakan mencakup itu ganjaran duniawi berupa mal, harta, kedudukan, jabatan, kepemimpinan, riasah. Untuk jabatan. Ini tiga perkara duniawi yang tidak dicari oleh para rasul. Mereka tidak minta harta kepada kaum tersebut yang mereka dakwahi. Mereka juga tidak minta dihormati, diagung-agungkan, enggak. Dan mereka tidak minta untuk jadi pemimpin, untuk jadi kepala suku di situ, enggak. Mereka tidak minta duniawi sama sekali, ya. Kenapa? Seakan-akan ketika para rasul mendakwahi mereka ini heran karena yang biasa mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau ada orang ingin berbuat kebaikan, pasti ada motivasi duniawinya, pasti ada kemaslahatan pribadinya. Enggak mungkin orang datang baik-baik berdakwah, ikutilah kami, berimanlah kepada Tuhan. Ini pasti ada motif duniawi untuk diri mereka sendiri. Itu kebiasaan yang mereka hadapi sehari-hari. Enggak ada orang datang kemudian gratisan, pasti ada timbal baliknya. Ada motif, ya, modus yang ada di balik kebaikan seseorang. Itu yang mereka selalu hadapi. Setiap manusia yang mereka bermuamalah pasti punya modus. Nah, ketika datang para rasul ini, mereka mengkiaskan para rasul dengan orang-orang biasa. Rasul pun demikian. Ini orang tiga ini datang bilang beriman kepada Tuhan, bertauhid, pasti ada modus. Pasti ingin kepentingan pribadi. Ya. Maka lelaki ini yang disebut Habib An-Najjar, yang konon namanya Habib An-Najjar, dia mengingatkan bahwa para rasul tidak seperti yang orang biasa kalian hadapi. Ini utusan Tuhan. Man la yas'alukum ajran. Mereka tidak minta upah duniawi sama sekali. Apakah mereka pernah minta duit dari kalian setelah mereka mendakwahi kalian? Apakah mereka pernah minta untuk diangkat menjadi seorang penguasa? Apa mereka minta untuk dihormati oleh kalian? Jawabannya tidak. Coba kalian renungkan. Maka ikutilah mereka. Ikutilah para rasul ini. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum. Sebenarnya makanya diulangi kalimat ittiba. Seandainya kalimat ittiba ini dihilang secara bahasa Arab sudah benar. Ya qaum ittabi'ul mursalin man lam yas'alukum ajran. Ya, seakan ini badal dari mursalin. Tapi Habib An-Najjar sang lelaki ini mengulangi ittabi'u karena lafaz ittiba itu sangat sangat penting untuk diikuti. Man la yas'alukum ajran, yang mereka tidak minta upah sama sekali. Wa hum muhtadun, dan mereka ini orang-orang dapat hidayah para rasul tersebut. Muhtadun. Apa muhtadun? Muhtadun maksudnya lawan dari dhal dan al-maghdub alaih. Dhal maksudnya sesat dan dimurkai. Kalau sesat apa? Tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. Kalau maghdub alaihim, ya tidak beramal, tidak mengamalkan ilmu. Berilmu tanpa beramal. Berilmu tanpa amal. Para nabi 3 orang ini mereka adalah muhtadun, maksudnya mereka berilmu
dan beramal. Jangan khawatir. Mereka bukan cuma omong kosong, asal ngomong. Mereka punya dalil dan mereka mengamalkan apa yang mereka dakwahkan. Inilah bagaimana orang ini berusaha membela para rasul agar tidak dibunuh, agar diimani oleh kaumnya. Ya, dari kaum sendiri dia ingatkan, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. Oleh karenanya Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani mengatakan ini dalil bahwasanya seorang yang mencari dunia untuk perkara-perkara agama, ya, dalam perkara agama apapun mengurangi kadarnya. Entah dia berdakwah, entah dia menulis buku, entah dia muadzin, entah jadi imam, entah semua yang berkaitan dengan agama. Ya, kalau dia mencari dunia akan mengurangi kedudukannya. Dan seorang kalau dia berdakwah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu maka ini lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat, lebih mudah ya. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahkan meskipun masyarakat tidak tahu kalau dia tidak mengambil upah. Orang mungkin menyangka dia ngambil upah, tapi dia enggak usah umumkan, saya tidak ambil upah ya. Kalau perlu dia umumkan, tapi kalau enggak perlu dia enggak usah umumkan. Meskipun masyarakat menyangka dia mengambil upah atau masyarakat tidak tahu kalau dia tidak ambil upah, tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu ya. Maka sekarang terkadang seorang ikhlas tidak perlu dia umumkan keikhlasannya. Ada orang mungkin dia saya ikhlas, saya tidak ambil upah. Yang enggak perlu juga dia bilang saya tidak ambil upah. Ya, karena itu keikhlasan, tidak perlu dia umumkan. Tidak perlu khawatir dia tidak mengambil upah tadi bisa menjadi riya ya. Tapi dia perlu kasih tahu kalau memang ada tuduhan, kamu ngambil upah lah, kamu bikin, dia boleh jelaskan saya tidak mengambil upah, boleh. Ya. Ini kita berlepas dari pembahasan apakah boleh mengajar mengambil upah atau tidak, tapi sepakat para ulama bahwasanya orang yang mengambil upah karena perkara agama, ya, mengambil keuntungan, apakah dan banyak kita tahu apakah dakwah, apakah menulis buku, apakah ceramah, apakah mengajar di pondok, apakah mengajar Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan agama, semuanya kalau mengambil upah maka ini mengurangi kadar orang tersebut, terlepas dari masalah khilaf boleh atau tidak, tapi tetap mengurangi kadar seorang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Ini salah ya, bukan lam ya, la. Man la yas'alukum. Kita lanjutkan. Kemudian Habib An-Najjar atau orang ini berkata, "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un." Ya, kenapa aku tidak beribadah kepada zat yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ya. Kemudian beliau berkata lagi rahimahullahu taala, "A'attakhidhu min dunihi alihah?" Apakah aku mengambil selain Allah sembahan-sembahan? In yuridinir rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Kalau ternyata Ar-Rahman ingin memberikan kemudaratan kepadaku, maka syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. Wala yunqidhu, dan mereka tidak bisa menolongku. Inni idzal la fi dhalalim mubin. Sungguhnya kalau begitu, maka aku termasuk dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah. Qila dukhulil jannah, maka dikatakan kepadanya, masuklah kau dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, seandainya kaumku mengetahui. Mengetahui apa? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah kemudian mengampuni aku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang mulia. Jadi orang ini dia lanjutkan dakwahnya. Dia mengatakan ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia berkata ayat berikutnya, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan aku? Dia menyuruh bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan berdalil dengan rububiyah. Kenapa aku hanya menyembah Allah semata? Karena Dia alladzi fatarani, yang telah menciptakan aku. Fatir maksudnya menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, ya. Fatir. Alhamdulillahilladzi fatir, alhamdulillah fatir samawati wal ardi. Fatir samawati wal ardi, ja'il malaikati. Fatir samawati, fatir maksudnya pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Pencipta tidak ada contoh sebelumnya. Kan dia mengatakan, kenapa aku tidak menyembah Allah
Hanya semata, karena apa? Alladzi fataran, dia yang telah menciptakan aku sendiri. Kenapa aku tidak sembah-sembahan kalian? Karena sembahan-sembahan kalian tidak menciptakan aku. Berhala-berhala yang kalian sembah tidak menciptakan aku. Yang berhak aku sembah hanyalah yang menciptakan aku. Ya. Wa ilaihi turja'un, perhatikan. Dan kepadanya kalian akan kembali. Di sini disebutkan bagaimana Habib An-Najjar ini dia berkata-kata dengan lembut. Setelah dia mengatakan qaumi, wahai kaumku, dia tidak langsung mengarahkan pembicaraan kepada kaumnya, tapi dia memisalkan dirinya. Dia bercerita tentang dirinya, tidak mengatakan kalian tuh kenapa sih? Harusnya kalau kita main kasar, dia akan berkata kalian bodoh. Itu berhala tidak menciptakan kalian. Kenapa kalian menyembah berhala? Kalian bodoh, tidak pakai otak. Harusnya begitu ya. Tapi dia tidak. Dia sedang membicarakan dirinya. Kenapa aku tidak menyembah Allah semata, sementara dia yang telah menciptakan aku? Dipahami bahwasanya kalian salah. Tapi dia tujukan bicara kepada dia. Dia sedang berbicara tentang dirinya agar mereka tidak langsung tersinggung. Kemudian dia ingatkan wa ilaihi turja'un, ketika masalah kembali kepada Allah dia sebutkan rame-rame, saya dan kalian akan kembali kepada Allah. Mungkin kalian bertanya, kenapa kok begini? Jawaban saya, karena saya hanya beribadah kepada Tuhan yang menciptakan aku. Wa ilaihi turja'un, dan kita semua kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi, a'attakhidhu min dunihi alihah. Dia bicara tentang dirinya lagi. Dia tidak mengatakan kenapa kalian mengambil tuhan-tuhan selain Allah. Dia mengatakan a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridinir rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqidhun. Apakah aku mau mengambil selain Allah tuhan-tuhan sembahan-sembahan yang jika Allah menghendaki Ar-Rahman menghendaki kemudaratan pada diriku, la tughni anni syafa'atum syai'an, maka syafaat mereka tidak bisa menolongku sama sekali. Wala yunqidhun, dan mereka tidak akan bisa menolongku sama sekali. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau begitu berarti aku termasuk orang-orang yang sangat sesat. Ya. Kata dia, perhatikan sini. A'attakhidhu min dunillahi alihah. Min dunihi alihah. In yuridinir rahman bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzan lafi dhalalim mubin. Tapi perhatikan sini, kata dia mengatakan, apakah aku mengambil sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa aku mengambil sembahan-sembahan selain Allah? Sembahan-sembahan selain Allah. In yuridinir rahman, jika Allah menghendaki, jika Ar-Rahman menghendaki keburukan padaku, jika Ar-Rahman, maksudnya Allah menghendaki keburukan kepada aku, la tughni anni syafa'atum syai'an, maka syafaat sembahan-sembahan tersebut tidak menolongku sama sekali, bermanfaat bagiku sama sekali. Wala yunqidhun, dan mereka tidak bisa menolongku. Tidak bisa menolongku. Tidak bermanfaat maksudnya. Tidak manfaat bagiku sama sekali. Ini idzal fi dhalim. Kalau aku melakukannya, maka aku dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Jadi dia jelaskan, setelah dia mengatakan aku harus menyembah yang menciptakan aku, dia jelaskan kenapa aku tidak menyembah selain Allah. Karena ini semua adalah ini namanya jumlah na'at. Inilah na'at. Attakhidhu min dunihi alihatan. Ini na'at sifat ya. Man'utnya mana ini alihah.
man'ud, mausuf atau mausuf. Ini sifat. Kita sudah punya kaidah dalam ilmu nahwu, kalau ada jumlah datang setelah isim nakirah, maka dia adalah sifat bagi isim nakirah tersebut. Artinya, apakah aku menjadikan sembahan selain Allah yang sembahan-sembahan tersebut, jikalau Allah ingin kemudaratan bagiku, dia tidak bisa, syafaatnya tidak bermanfaat bagi sama sekali bagiku. Kenapa disebut syafaat? Karena mereka ketika menyembah berhala-berhala, menyembah selain Allah, mereka mengharapkan syafaat dari mereka. Agar dengan menyembah berhala tersebut, mereka dimudahkan urusannya di dunia. Kalau mereka beriman dengan hari akhirat, akan dimudahkan urusan mereka di akhirat. Kalau tidak, mereka mengatakan di dunia kami akan dimudahkan. Makanya orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah memberi syafaat kami di sisi Allah untuk kemaslahatan duniawi sebelum di akhirat. Kalau mereka tidak beriman akhirat, kata mereka, dengan menyembah berhala-berhala tersebut, ini akan beri syafaat kepada Allah dan memudahkan urusan kami di dunia. Sama seperti dalam ayat yang lain, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka anggap bahwasanya sembahan-sembahan mereka hanya sekedar memberi syafaat di sisi Allah. Mereka tidak mengatakan bahwa yang sembahan-sembahan ini Allah tidak ada. Artinya Allah tidak ada namanya Tuhan, namanya Allah. Mereka mengakui adanya Allah. Tapi mereka menyembah selain Allah karena mereka yakini syafaatnya bisa menolong mereka di dunia, mempermudah urusan mereka, mempermudah rezeki mereka. Harus diibadahi sembahan-sembahan tersebut. Maka Habib An-Najjar ini membantah, dia berkata, apakah aku menjadikan sembahan tersebut menjadi sembahan-sembahanku, sementara kalau Allah ingin kemudaratan bagiku, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolongku. Inni idzal fi dhalalim mubin, kalau seandainya aku melakukan demikian, beribadah kepada selain Allah, sungguh aku dalam kesesatan yang nyata. Karena syirik. Kesesatan yang nyata. Karena syirik. Kesesatan itu ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Ada yang tersembunyi. Sebagian fitnah, ada yang tersembunyi, ada yang terlihat. Kesesatan juga demikian, ada kesesatan yang nyata. Di antara kesesatan yang nyata adalah syirik. Menyembah kepada selain Allah itu kesyirikan, kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Sekali lagi, dia masih berbicara tentang dirinya. Maksudnya dia berusaha dengan uslub yang hakim, uslub yang bijak, agar kaumnya berfikir. Ya, karena dia sangat sayang kepada mereka. Nanti akan nampak di akhir pembahasan kita. Dia sangat sayang kepada kaumnya. Ingin kaumnya dapat hidayah. Maka dia ajak berfikir. Dan dia cerdas, dia menyebutkan dalil. Ya. Pertama dia berbicara, bagaimana aku tidak beribadah kepada Allah, sementara Allah yang menciptakan aku. Baik, selesai. Berarti Allah yang berhak disembah karena dia yang memiliki rububiyah, dia yang menciptakan aku. Kemudian dia sambung lagi, bagaimana aku mau menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, sementara mereka tidak menciptakan aku, dan kalau aku ada masalah, mereka tidak bisa tolong aku. Ya. Kalau aku menjadikan mereka adalah Tuhan-Tuhan selain Allah, inni idzal lafi dhalalim mubin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian kata dia, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kemudian dia mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman dengan Rabb kalian. Rabb kalian. Maka dengarlah dariku. Maka dengarlah dariku. Dengarlah aku. Ya. Ya, seakan-akan dia umumkan imannya. Dia umumkan imannya. Ada yang mengatakan ini berkata kepada para rasul. Dia seakan berkata, ini amantu bi rabbikum. Aku beriman kepada Tuhan kalian para rasul. Fasma'un, dengarlah dariku. Aku mengumumkan imanku. Tapi pendapat yang lebih kuat, dia sedang tidak berbicara. Habib ini tidak sedang berbicara dengan para rasul, tapi berbicara dengan kaumnya. Karena pembicaraan masih dengan kaumnya. Sehingga dia berkata, kalau begitu wahai kaumku, ini amantu bi rabbikum. Sungguhnya Rabb kalian dan Rabbku sama, yaitu Allah. Yang menciptakan aku, menciptakan kalian, Allah sembahan-sembahan itu tidak. Tapi dia pakai bahasa tidak langsung. Dan itu dipahami oleh kaumnya. Inni amantu bi rabbi wa bi rabbikum. Aku beriman dengan Tuhan kalian, yaitu Allah. Yang lain tidak pantas jadi Tuhan. Fasma'un, dengarlah dariku. Dengarlah dariku. Apa yang terjadi? Allah berkata selanjutnya, ya. Qila dukhulil jannah. Qila udkhilil jannah. Kata Allah, dikatakan kepadanya, masuklah surga. Katakan kepadanya, masuklah surga.
Taib. Mungkin orang bertanya-tanya ketika sampai di sini. Dari pembicaraan pertama, bagaimana dia datang, dia nasihati, sampai dia berkata, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Aku beriman kepada Rabb kalian, dengarlah dariku. Timbul pertanyaan, apa yang menimpa dia setelah itu? Apakah kaumnya beriman? Setelah dinasihati dengan cara yang lembut oleh Habib An-Najjar ini, apakah kaumnya beriman? Setelah kelembutan yang luar biasa dengan kata-kata yang tidak langsung. Jawabannya tidak. Dia dibunuh. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Qila dukhulil jannah," masuklah kau surga. Maksud berarti dia mati. Berarti dia meninggal Habib An-Najjar. Bagaimana dia bisa meninggal? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Intinya ada yang mengatakan mereka sangat jengkel, maka mereka tidurkan dia, kemudian mereka injak isi perutnya sampai keluar dari duburnya, ususnya. Diinjak. Ada yang mengatakan mereka rajam dia. Ada yang mengatakan dia dilempar dalam lubang kemudian ditutup dengan dengan tanah. Sementara dia dirajam, sementara dia dilempar, intinya dia dibunuh. Dia mengatakan Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi, Allah beri petunjuk kepada kaum. Ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku. Qila dukhulil jannah. Setelah itu dia masuk surga, apa yang dia berkata? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi. Wa ja'alani minal mukramin. Kata dia, seandainya kaumku mengetahui. Seandainya kaumku mengetahui. Bima ghafara li rabbi wa ja'alna, Allah telah mengampuniku. Mengampuniku. Wa ja'alna mukramin, dan menjadikan aku termasuk yang dimuliakan, dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dimuliakan. Jadi dia masuk surga. Timbul pertanyaan. Kok masuk surga? Kan surga dimasuki setelah hari kiamat. Jawabannya, dia mati syahid. Orang ini mati syahid. Dia mati syahid. Dibunuh oleh mereka. Kita mati syahid apa? Arwah syuhada fi ajwaf tayr al-khudr. Sungguhnya arwah syuhada berada dalam rongga burung yang hijau yang terbang di surga, ya. Ya, terbang sana kemari, ya. Jadi memang dia masuk surga karena dia mati syahid, ya. Atau mungkin dia di alam barzah dibukakan pintu surga sampai kepadanya angin surga semua datang dalam hadis-hadis. Jadi ini menunjukkan ada nikmat surga karena langsung dikatakan, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhilil jannah." Dikatakan banyak masuk surga, dan ini belum hari kiamat. Belum hari kiamat. Dia sudah masuk surga sebelum hari kiamat. Berarti ada namanya nikmat barzakh. Ini di antara dalil tentang nikmat barzakh. Di antaranya orang ini mendapatkan nikmat barzakh. Dia masuk surga karena dia mati syahid dan ruhnya berterbangan di surga. Kemudian setelah dia meninggal, setelah dia dapat nikmat, dia berkata, saking baiknya orang ini, padahal dia disiksa sampai mati, dibunuh oleh kaumnya. Sementara dia dibunuh, dia mengatakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri petunjuk kepada kaumku. Dia dibunuh. Dia tidak dendam, dia tidak marah. Subhanallah, dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku mengetahui tentang kondisi sekarang. Bima ghafara li rabbi, bagaimana Allah mengampuniku. Wa ja'alni minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk orang mulia. Mulia di surga. Mukramin dimuliakan. Siapa yang muliakan? Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Allah muliakan. Salamun qaulan min rabbir rahim, ya. Allah muliakan. Allah memberi salam kepadanya. Kemudian malaikat memberi salam, memuliakan dia. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum. Malaikat masuk dalam pintu-pintu penghuni surga mengucapkan keselamatan baiklah atas kesabaran kalian. Malaikat dimuliakan oleh bidadari, ya. Bidadari, kemudian ghilman, para pembantu-pembantu di surga. Orang-orang masuk surga juga memuliakan dia. Dia dimuliakan. Orang masuk surga pasti dimuliakan. Bima ghafara li rabbi, di sini ma ada dua pendapat. Ma di sini bima. Ada yang mengatakan ma al-masdariyah. Kalau ma al-masdariyah berarti takwilnya
Ya laita qaumi ya'lamun bi ghufrani rabbi li atau bi maghfirati rabbi li. Seandainya mereka tahu tentang ampunan Allah kepadaku. Atau bima di sini al-mausulah, yaitu bima ghafarali bihi rabbi. Dengan apa aku diampuni oleh Allah? Di antaranya dengan hati yang tulus, dengan dakwah kepada tauhid, dengan bersabar ketika disiksa oleh mereka. Aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya dosa diampuni. Seandainya mereka tahu, ya. Ini menunjukkan apa? Dia ingin kaumnya dapat hidayah. Ini orang ingin kaumnya dapat hidayah. Makanya Al-Qurtubi ketika di akhir pembahasan ini menyebutkan hendaknya seorang merenung tentang ayat ini. Bagaimana orang ini ya, hatinya bersih. Ya, sementara dia disiksa, dia ingin kaumnya dapat hidayah. Dan para ulama tafsir menukil perkataan Ibnu Abbas, ya, nasoha qaumahu hayyan wa mayyitan. Orang ini ingin kebaikan bagi kaumnya ketika dia masih hidup dan ketika sudah meninggal, dia masih ingin. Kebanyakan orang kalau pingin orang yang menyiksa dia mati binasa. Kebanyakan orang seperti itu, pingin dendam. Dia tidak. Dia tidak urusan dengan dunia, pikiran dia akhirat. Yang penting kaumnya bagaimana bisa dapat hidayah. Ya. Inilah kisah Habib An-Najjar. Ya. Ada tambahan sedikit tentang di sini. Ini faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. In yuridinir rahmanu bidurrin. Ar-Rahman kok bisa Ar-Rahman bidur. Ar-Rahman menghendaki keburukan. Nabi bersabda, asyarru laisa ilaik. Keburukan tidak kembali kepadamu. Kita punya kaidah bahwasanya Allah membuat takdir buruk maupun takdir baik. Allah menciptakan iblis keburukan. Allah menciptakan misalnya bencana alam atau virus dan macam-macam. Ini semua keburukan, kita tidak sukai. Tetapi ditinjau dari Nabi tidak mengatakan asyarru laisa minka. Nabi tidak berkata, perhatikan. Berkata asyarru laisa minka. Nabi tidak berkata keburukan bukan darimu. Tapi Nabi berkata ini keburukan tidak kembali kepadamu karena keburukan Allah yang ciptakan. Jadi keburukan juga dari Allah ciptakan. Tapi kita tidak mengucapkan demikian, kita beradab. Tapi yang Nabi katakan keburukan tidak kembali kepadamu. Artinya apa? Meskipun Allah menciptakan keburukan-keburukan, pasti di balik itu ada maslahat. Maka ditinjau dari makhluk yang Allah ciptakan mungkin buruk. Tapi perbuatan Allah menciptakan keburukan tersebut pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Ini sedang kita sampaikan masalah takdir. Sebagai contoh, Allah menciptakan iblis. Iblis saja yang buruk, sumber semua kejahatan, sumber semua keburukan, ternyata ada maslahat di balik penciptaan iblis. Ya. Di antaranya ada orang bertobat. Ya, kalau tidak ada iblis, tidak ada orang yang bertobat. Di antaranya Allah menciptakan dua hal yang bertentangan. Ada neraka, ada surga. Kalau nggak ada iblis, nggak ada neraka. Ya, neraka kosong, nggak ada isinya. Allah menciptakan Jibril dan iblis, dua hal yang bertentangan. Allah ciptakan Musa dan Fir'aun. Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW dan Abu Jahal, Abu Lahab. Dua hal yang kontradiktif. Kemudian dengan ada sebabnya iblis, maka ada ibadah-ibadah yang bermacam-macam. Ibadah jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sedekah, ibadah macam-macam yang kadang-kadang ada iblis ya. Jadi iblis ini menimbulkan banyak hal-hal yang Allah cintai. Maka ditinjau dari iblisnya, iblis buruk, sumber keburukan. Tapi ditinjau dari kenapa Allah ciptakan iblis, ada hal-hal yang baik di balik itu semua. Di balik itu semua, oleh karenanya memang Allah ciptakan keburukan, tapi di balik penciptaan keburukan tersebut ada kebaikan-kebaikan. Maka semua perbuatan Allah adalah baik. Ciptaannya ada yang buruk, tapi semua perbuatan Allah dalam menciptakan yang baik maupun yang buruk, semuanya adalah perbuatan tersebut adalah kebaikan. Wallahu alam bisawab. Ini kisah Habib An-Najjar ya, yang dia mendakwahi kaumnya sehingga dibunuh oleh mereka dan dia sangat sayang kepada kaumnya sampai dia berdoa ya, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku mengetahui apa yang aku rasakan sekarang. Kata para ulama, dia ingin kaumnya dapat hidayah ya, meskipun mereka yang telah bunuh dirinya. Bagi dia dunia itu enggak ada artinya. Maka ini nasihat penting bagi ikhwan-ikhwan, bagi kita semua. Ya, kita kadang menghadapi orang tidak suka sama kita, tapi ya sudahlah. Mereka kaum kita juga, mungkin mereka menghina kita, mereka mendengar kita. Kita tidak sampai seperti Habib An-Najjar di macam-macam ini ya. Sabar, kita ingin hidayah bagi mereka, tetap tunjukkan rasa sayang kepada mereka sebagaimana orang yang mulia ini Habib An-Najjar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja apa yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.